Hai semuanya, selamat datang di channel Addictive Foundation. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu gangguan kesehatan jiwa. Topik ini sering dianggap tabu, padahal menyadarinya bisa menyebabkan banyak nyawa selamat. Jadi, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta like untuk mendukung channel ini. Yuk kita mulai. Kesehatan jiwa adalah kondisi ketika kita bisa berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang baik. Tapi apa yang terjadi kalau kondisi ini terganggu? Gangguan kesehatan jiwa terjadi ketika seseorang mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, atau perilakunya, sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis gangguan kesehatan jiwa yang paling sering terjadi adalah yang pertama, depresi. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah gangguan bipolar. Dan yang keempat adalah skizofrenia. Setiap orang punya resiko dan itu tidak selalu berarti lemah. Jadi penting banget untuk kita tahu lebih banyak mengenai hal ini. Karena ketika kita tahu, kita akan dapat bersikap dan kita juga dapat menyelamatkan baik diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, atau juga masyarakat yang membutuhkan. Jadi, mari kita kulik lebih jauh tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Berikutnya kita akan berbicara tentang tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa. Bagaimana kita bisa tahu kalau seseorang, termasuk diri kita sendiri, sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa? Ini adalah beberapa tanda yang sering muncul yang kita bisa jadikan acuan apakah kita sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah perubahan mood yang ekstrim, seperti tiba-tiba sangat sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, sulit berkonsentrasi atau membuat keputusan. Yang ketiga, kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya disukai. Yang keempat, mengalami gangguan tidur, entah itu sulit tidur atau tidurnya berlebihan. Yang kelima, merasa tidak berharga, putus asa, atau bersalah tanpa alasan. Yang keenam, pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau dalam beberapa kondisi bahkan ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Kalau kita mengalami beberapa tanda ini secara terus-menerus, terjadi berulang-ulang, ini menjadi satu hal yang patut kita khawatirkan, sehingga kemudian harus segera kita tidak tindak lanjuti dan jangan diabaikan ya. Lalu apa yang sebenarnya menyebabkan gangguan kesehatan jiwa? Ada beberapa faktor yang kemudian bisa dikatakan mempengaruhi seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, terkait dengan faktor genetik ini, bisa saja seseorang memiliki riwayat keluarga, baik itu orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapapun dari pihak keluarganya, itu ada gangguan jiwa, sehingga kemudian dia berpotensi mengalami masalah gangguan jiwa karena faktor genetik turunan. Yang kedua adalah pengalaman traumatis. Seringkali pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang itu melekat pada ingatannya
yang kemudian berpengaruh pada apa yang kemudian dia lakukan di masa depan. Sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Seperti kehilangan orang tercinta, kekerasan yang dia alamin baik oleh orang terdekat atau orang-orang lainnya. Dan yang paling umum sekarang kita temui adalah kasus bullying. Ini juga sangat mempengaruhi bagaimana traumatis seseorang terjadi. Yang ketiga adalah stres berat. Pada beberapa kondisi kita memahami ketika kita bekerja ada tekanan-tekanan yang diberikan baik terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan atau hal lainnya. Ini yang kemudian membuat kita menjadi stres. Yang selanjutnya adalah terkait dengan hubungan, baik itu hubungan dengan keluarga atau hubungan dengan teman, pacar, dan sebagainya. Ketika terjadi satu kondisi di mana hubungan ini tidak baik-baik saja, seringkali kita menjadi stres. Dan yang terakhir yang paling umum adalah masalah finansial, kekurangan uang, kebutuhan yang perlu kita penuhi tetapi kita tidak mampu memenuhinya karena ketiadaan uang. Ini juga bisa memicu kita untuk mendapatkan stres berat. Faktor lainnya adalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Ini mungkin kita tidak bisa ceritakan lebih lanjut karena kita sama-sama paham bagaimana kemudian alkohol dan obat-obatan itu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Faktor yang terakhir adalah kurangnya dukungan sosial. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Penting bagi kita untuk saling berhubungan dengan orang lain. Dalam beberapa hal, ketika kita berada pada titik-titik terendah, dukungan dari orang menjadi salah satu obat yang paling ampuh untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan. Tetapi bagaimana ketika terjadi kondisi kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang terdekat dengan kita? Akan muncul rasa kesepian dan tidak punya tempat untuk berbagi. Sehingga ini kemudian akan memicu bagaimana kita mengalami gangguan kesehatan jiwa. Faktor-faktor ini bukan berarti semuanya pasti akan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Tidak mutlak faktor-faktor itu yang membuat kita menjadi salah satu orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Namun yang paling penting adalah kita sadar dan kita tahu bahwa ada hal yang salah terjadi pada diri kita dan kita dapat mencari bantuan segera jika itu diperlukan. Setelah kita mengetahui apa itu gangguan kesehatan jiwa, apa yang menjadi latar belakang atau penyebab seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa, faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan jiwa. Penting juga untuk kita mengetahui bagaimana cara kita mengatasi atau mendukung orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa supaya bisa hidup lebih baik dan terlepas dari berbagai masalah kesehatan jiwa yang membelenggunya. Ini beberapa langkah penting yang bisa kita jadikan rujukan untuk dukungan dan mengatasi masalah gangguan kesehatan jiwa pada orang-orang terdekat kita. Yang pertama adalah jangan takut mencari bantuan profesional. Ini bukan sebuah kelemahan, bukan juga sebagai sebuah aib, tetapi ini langkah berani kita untuk kita bisa sembuh dari berbagai masalah kesehatan jiwa.
Profesional bisa berbentuk orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa. Bisa jadi psikolog atau psikiater. Yang kedua, berbicara kepada orang yang dipercaya. Ketika kita merasakan ada yang salah dengan diri kita dan kita tahu bahwa itu merupakan tanda-tanda bahwa kita mengalami gangguan masalah kesehatan jiwa, jangan pernah kita memendam sendiri. Ceritakan apa yang kita rasakan kepada teman, keluarga, atau komunitas yang mendukung dalam hal ini terkait dengan penanganan masalah kesehatan jiwa. Cerita kepada mereka. Semoga ketika kita bercerita kepada mereka, kita mendapatkan pencerahan dan kita mendapatkan dukungan bagaimana kemudian kita bisa bangkit dan kita bisa mencari pertolongan untuk bisa sembuh dari gangguan kesehatan jiwa yang kita alami. Yang ketiga adalah jaga kesehatan fisik. Ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk bagaimana kita bisa mengatasi gangguan kesehatan jiwa. Bagaimana kemudian kita berolahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan belajar mengelola emosi, menyalurkan emosi ke arah yang positif. Ini adalah hal-hal yang penting untuk kemudian kita pelajari bagaimana kita bisa melakukannya sebagai salah satu upaya untuk mengatasi gangguan kesehatan jiwa yang kita alami. Yang keempat adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kita sadar bahwa kita memiliki 1-2 aktivitas yang itu cukup menyenangkan, yang kalau kita lakukan kita bisa melupakan sedikit beban yang kita rasakan. Lakukan aktivitas tersebut. Saya ambil contoh misalnya meditasi, yoga, atau kembangkan hobi yang bisa mengurangi stres. Ambil waktu luang kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengatasi gangguan kesehatan jiwa yang kita alami. Teman-teman, kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan jiwa, jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan biarkan mereka sendiri, jangan biarkan mereka menghadapi masalahnya tanpa kita dukung. Di Indonesia, kamu bisa menghubungi layanan seperti hotline Kemenkes di 119 atau Sejiwa di 119 extension 8. Ini salah satu upaya yang mungkin bisa kita sarankan kepada orang-orang terdekat kita sebagai langkah awal untuk mendapatkan bantuan. Dan jangan lupa, ketika kita merasa bahwa gangguan kesehatan jiwa penting untuk kita tangani bersama dalam upaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kualitas hidup kita yang lebih oke, jangan lupa sebarkan pesan ini agar lebih banyak orang yang peduli terhadap kesehatan jiwa. Klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tulis pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. Bisa saja pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar akan memperkaya materi ini dan juga menambah wawasan bagi teman-teman kita yang lain yang menonton channel ini. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kamu tidak sendiri, ada banyak orang yang peduli denganmu dan selalu ada harapan untuk sembuh. Bagi
teman-teman yang lain, saya juga ingin menekankan bahwa jangan pernah menghakimi pada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kalau ada teman atau keluarga kita yang sedang berjuang melepaskan dirinya dari masalah gangguan kejiwaan, mari kita dukung, jangan kita hakimi. Dengarkan apa yang mereka alami, bantu apa yang bisa kita bantu. Terkadang kehadiran kita saja itu sudah cukup membantu bagi mereka bangkit dari keterpurukan yang mereka hadapi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting kita mau mencari bantuan dan bangkit lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Bye.